Guys, sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib hukumnya untuk subscribe. Subscribe sekarang ya. Kuhitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat menyaksikan. Oke guys, sekarang kita balik lagi untuk menceritakan sinetron Aku Ingin Dicintai episode ke-7, dimana di episode 7 kali ini diawali dengan Ibu Indri yang datang ke kantor Nanda. Kemudian dia bertemu dengan Maya dan Ibu Indri menyangka bahwa Mayalah yang merebut Ilham dari tangan Nanda. Kemudian Maya langsung ditampar oleh Ibu Indri. Di sana ada Nanda juga yang selalu berusaha untuk meyakinkan Ibu Indri bahwa yang dilihat Ibu Indri itu hanyalah orang lain. Ibu Indri pun terus menuduh Maya dan Ilham yang mengkhianati Nanda. Tetapi Nanda justru makin meyakinkan Ibu Indri bahwa yang dilihat Ibu Indri itu adalah orang lain, bukan Ilham. Kemudian Ibu Indri pun pulang dan di sana hanya tinggal Nanda dan Maya. Nanda bertanya soal hubungan Raffi dan Maya. Lantas Maya menjawab bahwa dia dengan Raffi tidak ada hubungan apa-apa. Dia dan Raffi hanyalah teman. Nanda tidak percaya dengan ucapan Maya. Dan Nanda pun kembali bertanya, apakah kalian berdua ingin menikah? Dan tidak ada jawaban dari Maya. Kemudian di tempat dan di cerita yang berbeda, Sheila, perempuan yang dihamili Ilham, duduk di kafe yang biasa Sheila dan Ilham nongkrong. Di sana Sheila berbicara dengan pelayan kafe tersebut dan Sheila pun bertanya kepada pelayan itu, apakah Ilham ada nongkrong di sini lagi? Dan pelayan tersebut menjawab, sudah lama tidak ada kelihatan Mas Ilham. Kemudian Sheila memberikan nomor teleponnya ke pelayan tersebut. Jika ada Ilham nongkrong di sini, silakan cepat hubungi aku ya, ungkap Sheila. Kemudian secara kebetulan Raffi pergi ke kafe tempat Sheila nongkrong. Di sana Raffi dan Sheila nyaris bertemu, tetapi lagi dan lagi mereka berdua berpapasan. Raffi masuk kafe dan Sheila keluar kafe. Kemudian Raffi duduk di kafe tersebut dan dilayani oleh pelayan yang melayani Sheila. Pelayan tersebut kaget melihat Raffi yang disangkanya adalah Ilham. Lalu pelayan itu berkata, kok Mas Ilham nggak nongkrong bareng sama Mbak Sheila? Dan Raffi pun bingung, Sheila siapa yang dimaksud oleh pelayan tersebut? Lalu pelayan tersebut menjawab, ya Sheila mantan Mas Ilham lah. Dan Raffi pun berkata di dalam hatinya bahwa dia butuh Sheila untuk menggali informasi tentang Ilham. Lalu pelayan tersebut memberikan nomor HP Sheila kepada Raffi. Kemudian di cerita yang lain, Hilda pulang ke rumah membawa Andre ke hadapan Wisnu. Lalu Wisnu berkata, kemana saja Andre? Dia sengaja kan menghindar untuk tes DNA. Lalu Hilda terus-menerus meyakinkan Wisnu bahwa Andre itu memang anak kandung dari Wisnu. Namun Wisnu tetap ngotot untuk tes DNA agar semuanya jelas. Kemudian di tempat yang lain, Maya dan Raffi bertemu. Maya bertanya kepada Raffi, sebenarnya siapa sih Ilham itu? Mengapa Raffi sering dibilang mirip dengan Ilham? Apakah Raffi dengan Ilham itu benar-benar mirip? Terus Raffi tak sempat menjawab karena Raffi ditelepon oleh Nanda. Nanda ingin memastikan ke Raffi apakah mereka berdua jadi bertemu. Lalu Raffi pun bergegas pergi untuk menemui Nanda. Di sana Raffi bertanya kepada Nanda, apakah Nanda kenal dengan orang yang bernama Sheila? Sheila itu adalah mantannya Ilham. Ternyata Nanda tidak kenal dengan yang namanya Sheila. Setahu Nanda bahwa mantan Ilham tidak ada yang namanya Sheila. Lantas kasus Sheila ini lagi dan lagi belum terungkap karena Nanda keburu mendapat telepon dari polisi. Polisi itu berkata bahwa rombongannya sekarang ada di rumah sakit untuk menangkap buronannya yaitu Ilham. Namun polisi tersebut menyebutkan bukan nama Ilham, melainkan David. Permasalahan pun semakin rumit. Mengapa Ilham berganti nama menjadi David? Makanya terus saksikan sinetron ini ya guys. Kemudian Nanda dan Raffi pun sampai ke rumah sakit dan polisi pun kaget melihat Raffi. Polisi berpikir bahwa Raffi itu David atau Ilham dan Raffi pun segera memperlihatkan identitas dirinya kepada polisi tersebut. Kemudian para polisi tersebut ingin melihat pasien yang bernama David atau Ilham. Di dalam perjalanan ke ruangan perawatan Ilham, Ilham tiba-tiba sadar dan bangun dari komanya.
Kemudian Ilham menoleh ke arah pintu yang ternyata di luar ada Nanda dan para polisi. Dan pada akhirnya Ilham berpura-pura koma